Sahabat, Ragam Indonesia kembali lagi nih. Menemani aktivitas pagi dari beragam informasi menarik dari berbagai penjuru Indonesia. Bagaimana kalau kali ini kita mampir dulu ke Kota Malang? Bicara tentang Kota Malang, pastinya nggak bisa dipisahkan dari buah yang menjadi ikon kotanya. Ya, apel Malang. Apel Malang bercita rasa khas. Warnanya pun tidak merah seperti apel Fuji, tapi hijau kemerah-merahan. Sejarahnya, tanaman apel bukan tanaman asli Indonesia. Namun, karena kesuburan tanah yang ada di Malang, orang Belanda berbondong-bondong datang lalu membuka perkebunan dan menanam apel. Saking elitnya tuh buah apel, dulu pribumi nggak ada yang boleh memakannya. Sekarang sih bebas, bisa makan sepuasnya, asal bayar. Berlimpahnya panen buah apel kemudian dimanfaatkan warga menjadi aneka olahan. Bahkan sampai dijadikan sambal tuh. Gak percaya kan? Langsung aja kita buat ya. Iris bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, dan tomat. Iris tipis buah apel Malangnya ya. Sebaiknya pilih buah apel yang sudah matang agar cita rasa apel tetap terjaga. Kemudian tumis udang sampai berubah warna kemerahan. Sisihkan. Selanjutnya tumis bumbu yang telah diiris tadi sampai harum. Tambahkan terasi dan tomat, beri gula dan merica secukupnya. Harum. Campurkan udang yang ditumis tadi. Masukkan irisan buah apelnya, masak sebentar sampai matang. Jadi deh, sambal lado apel siap disajikan. Sahabat Ragam, sambal lado apel cocok banget menjadi bagian dari menu santap siang bersama nasi putih atau nasi jagung. Pokoknya dijamin enak deh. Apalagi makannya di suasana dingin khas pegunungan. Cocok. Sahabat tahu brownies kan? Kue berwarna coklat yang dipanggang dan dikukus ini emang enak banget. Konon kabarnya, kue brownies tercipta tanpa sengaja karena sang pembuat kue lupa memberi pengembang pada adonan kue coklatnya. Jadinya bontot deh. Tapi karena rasanya enak, brownies malah jadi ngehits tuh. Bahan dasar brownies umumnya tepung terigu dan coklat. Nah, di Kota Batu, Jawa Timur, ada loh yang mengkombinasikannya dengan terong. Bersama Ibu Afida, yuk kita belajar bikin brownies terongnya. Pertama, haluskan terong dengan blender, lalu sisihkan. Kemudian campurkan dengan terong yang telah dihaluskan tadi. Namanya saja brownies, jadi jangan lupa berikan bubuk coklat yang telah dicampur tepung terigu dan coklat leleh. Setelah mengembang sempurna, tuang adonan ke dalam loyang. Kukus sampai matang kira-kira selama 25 menit. Sahabat Ragam, pengukusan brownies harus menggunakan kain bersih yang diikat pada tutup kukusan ya. Gunanya nih, untuk mencegah uap air tidak jatuh ke kue, yang jadi penyebab brownies menjadi bantet. Asyik! Brownies terongnya sudah matang nih, siap untuk disajikan. Potong brownies terong sesuai selera, berhiasan untuk mempercantik tampilannya. Selain unik dan cantik, brownies terong ini dibuat untuk menjadi cemilan alternatif bagi anak yang tidak menyukai sarapan. Sahabat, brownies terong hanya mampu bertahan selama 3 hari pada suhu ruang ya. Tapi jika disimpan dalam lemari pendingin, bisa mencapai 1 bulan lamanya. Tapi kalau rasanya enak, buat apa sih disimpan lama-lama? Mending dimakan kan? Sahabat, kita makan nanas yuk, tapi yang sudah diolah bersama coklat. Namanya coklat rujak nanas. Wow, coklat rasanya dominan manis, rujak umumnya pedas. Sedangkan nanas cenderung manis asam, menyegarkan. Gimana rasanya ya kalau semuanya digabung jadi satu? Penasaran dong sahabat Ragam? Ambil biji coklat menggunakan alat seperti ini. Untuk mendapatkan coklat yang lezat, biji kakao harus melalui proses fermentasi terlebih dulu. Fermentasi berguna juga untuk menghilangkan rasa pahit pada coklat, serta menghasilkan cita rasa coklat yang khas. Sahabat, setelah biji coklat terkumpul, jemur di bawah terik sinar matahari sampai kering. Lamanya diperkirakan sekitar 1 minggu. Setelah kering, biji coklat harus disangrai dulu dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya biji kakao dipisahkan dari kulitnya menggunakan mesin pemecah biji.
Nah, ini dia coklat lezat yang siap diolah jadi coklat rujak nanas. Giling biji coklat hingga menjadi pasta, lalu buat adonannya dengan mencampur gula pasir untuk menghasilkan rasa manis pada coklat. Tambahkan bubuk cabai dan garam ya. Namanya juga rujak, sudah pasti rasanya pedas manis dong. Jika adonan sudah jadi, kita dinginkan coklat dengan cara tempering, yaitu menaruh coklat pada meja marmer. Selain untuk menurunkan suhu coklat, tempering juga untuk menjaga tekstur coklat agar tidak menggumpal dan tetap mengkilat. Jika adonan coklat sudah dingin, celupkan potongan nanas dan diamkan hingga coklat kering dan membeku. Lihat, tampilannya saja sudah menarik. Gimana kalau kita langsung mencicipinya? Duh, enak banget. Rasanya benar-benar beda. Selain rujak coklat nanas, tempat pengolahan ini juga memproduksi aneka coklat praline warna-warni. Pewarnaan ini akibat cetakan yang disemprot dengan pewarna makanan, lalu cetak coklat, dinginkan sampai coklat mengering. Sahabat, beri isi selai aneka rasa seperti mangga, stroberi, dan jambu. Bekukan kembali dalam lemari es. Terakhir tuang coklat hingga terisi penuh ya. Nah, kalau sudah seperti ini, coklat praline siap dinikmati. Hayo, siapa yang mau? Sahabat Ragam, sekarang giliran primadona unggas Nusa Tenggara Barat yang bernama burung kepodang kuning. Burung kepodang memiliki 30 spesies di seluruh dunia. Mereka biasanya menghuni hutan terbuka, hutan mangrove, dan kawasan hutan pantai. Meski tidak termasuk dalam daftar burung yang dilindungi, burung kepodang keberadaannya di alam semakin langka. Karena jumlahnya kian sedikit, harganya menjadi semakin mahal. Anakannya saja bisa ratusan ribu rupiah. Bahkan kalau sudah pandai berkicau, bisa puluhan juta tuh nilainya. Wah. Kepodang adalah jenis burung berkicau atau disebut Passeriformes. Bulunya yang indah membuat burung ini dikenal sebagai burung pesolek yang selalu tampil cantik, rapi, dan bersih. Jika dilihat dari fisiknya, sulit membedakan antara yang jantan dengan betinanya. Burung kepodang kuning adalah salah satu hewan endemik Nusa Tenggara Barat. Ciri khas burung kepodang ada pada garis hitam yang melewati mata dan warna merah jambu pada paruhnya berbentuk meruncing, melengkung ke bawah. Tubuh bagian bawah berwarna keputih-putihan dengan burik hitam. Sahabat Ragam, burung kepodang berukuran tubuh tidak terlalu besar. Dari ujung ekor hingga paruh, panjangnya berkisar 25 cm saja. Nah, bagi sahabat yang ingin memelihara burung kepodang di rumah, jangan lupa berikan jamu yang dibuat dari lidah buaya dan madu ya. Gunanya untuk menghilangkan stres dan mendinginkan tubuh burung bila sakit atau kurang fit. Biar kepodangnya jinak dan gacor, jemur dan mandikan dengan rutin di pagi hari. Beri pakan yang bervariasi, sesekali sandingkan dengan burung yang sudah gacor atau latih dengan suara burung dari handphone. Dijamin, burung kepodangnya cepat nyanyi deh. Sahabat Ragam, yang ini namanya burung kecial. Meski postur tubuhnya kecil, kicauannya luar biasa. Sehingga sering menjadi primadona di acara kontes kicau antar burung. Burung kecial berukuran 15 hingga 20 cm saja. Hidupnya di area pekarangan rumah yang memiliki banyak pepohonan rindang. Burung kecial masuk dalam marga burung kacamata. Nampak jelas memiliki lingkaran atau garis putih yang mengelilingi mata. Tapi ada juga loh jenis kecial yang tidak memiliki lingkaran pada matanya. Kecial tidak suka jika daerah tempat tinggalnya diganggu oleh hewan lain. Jika ada yang mengganggu, kecial akan mengeluarkan kicauan yang sangat gaduh. Burung endemik Pulau Lombok ini biasanya ditangkap menggunakan umpan di dalam kandang yang pintunya terbuka. Tinggal pasang perangkap dan tunggu burung kecil masuk ke dalamnya. Sahabat Ragam, menangkap burung kecil memang membutuhkan kesabaran yang tinggi. Jika sudah dapat burung kecil, rasa bosan menunggu akan terbayarkan dengan keindahannya. Sebagai hewan peliharaan, sahabat juga harus tahu cara merawat burung kecil dengan baik. Seperti membersihkan kandangnya setiap hari agar burung tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Untuk menjaga kesegarannya, mandikan kecil secara teratur dan tak kalah penting adalah memberikan asupan gizi.
Burung kecil memiliki makanan favorit berupa buah pisang dan pepaya. Tambahan pakan kroto berguna untuk menjaga stamina burung kecil saat berkicau. Duh, merdu juga nih suara si kecil-kecil ini. Sahabat Ragam, sekarang saatnya kita nikmati keindahan alam Indonesia ya. Bagaimana jika kita mulai dengan mengunjungi tempat yang paling eksotis di Pulau Sumatera, yaitu Pantai Iboh di Kecamatan Sukakarya, Sabang. Tuh kan, air lautnya jernih banget kan? Pantai Iboh memiliki nama resmi yaitu Taupin Layo. Pantai yang berada di ujung barat Pulau Sumatera ini menawarkan kecantikan alam yang mempesona. Tak heran, Pantai Iboh menjadi primadona bagi kalangan komunitas backpacker yang berkunjung ke Pulau Weh. Kawasan yang menjadi bagian dari hutan lindung Iboh ini layaknya taman surga yang wajib dikunjungi. Dari pinggir pantai, sahabat juga bisa menikmati indahnya pemandangan Pulau Rubiah loh. Sebenarnya sih, Pantai Iboh merupakan daerah pelabuhan menuju ke Pulau Rubiah. Jaraknya cukup dekat, bisa ditempuh dengan perahu sekitar 10 menit saja. Puas menikmati keindahan pantai, kini kita lanjutkan dengan menengok keberagaman ekosistem bawah airnya. Jarak 5 meter dari pantai saja, mata kita sudah dimanjakan dengan keindahan terumbu karang, bintang laut, dan ikan-ikan cantiknya. Ah, tenangnya, bikin betah. Bagi sahabat yang tidak bisa menyelam, jangan khawatir. Kalian masih bisa snorkeling. Sensasinya juga nggak kalah menakjubkan. Seru! Dari Pulau Iboh Sabang, kita menuju ke lokasi wisata di daerah Sumatera Barat, tepatnya ke kawasan wisata Teluk Mandeh. Untuk menuju ke sana, perjalanan dimulai dari tempat pelelangan ikan corocok selama 30 menit saja. Sahabat Ragam, mungkin belum banyak yang tahu, di kawasan wisata Teluk Mandeh ini terdapat lokasi menyelam kapal karam terbaik di dunia. Kapal karamnya bernama MV Bulungan Nederland, jenis kapal kargo Belanda yang tenggelam karena dibom tentara Jepang pada tahun 1942. Di kedalaman 20 hingga 25 meter, para penyelam sudah dapat melihat penampakan bangkai kapal ini. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, MV Bulungan didesain tahun 1915 sebagai kapal transportasi bermesin diesel dengan panjang mencapai 74 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 8 meter. Bangkai kapal kini menjadi tempat tinggal aneka biota laut seperti penyu, ikan mungil Nemo, dan ikan kartang yang bobotnya bisa mencapai ratusan kilogram. Wow, benar-benar pengalaman yang seru ya. Tak terlupakan deh. Dari Sumatera Barat, selanjutnya kita bergeser ke Lampung ya. Posisinya ada di paling selatan Pulau Sumatera, masih seputar wisata bahari. Ini sahabat Ragam akan diajak ke Pulau Tangkil. Gak jauh kok, hanya 10 menit perjalanan dari Pantai Mutun. Sebentar aja, sampai deh. Nah, bagi mereka yang suka berenang, langsung aja nyebur. Soalnya waktu terbaik untuk melihat kecantikan panorama bawah laut adalah di tengah hari. Karena air terlihat semakin jernih. Lumayan panas sih, tanpa tabir surya pastinya kulit bisa terbakar tuh. Siapa yang tak kenal mereka sahabat? Mereka merupakan ikonnya Indonesia. Mulai dari sang patriot negara sampai ksatria gitar si Raja Dangdut, semuanya ada. Semuanya dalam bentuk mini alias miniatur. Tidak kalah deh sama mainan Star Wars. Sahabat, ternyata mainan ini merupakan buatan Indonesia loh. Karena memang karakter lokal Indonesia menjadi daya tarik untuk mainan buatan Good Guys Never Win. Karakternya sudah banyak loh sahabat, lebih dari 100 tokoh lokal maupun luar. Tokoh lokal inspirasi dari film Indonesia juga ada. Miniatur ini aslinya terbuat dari clay polymer sejenis lilin. Clay polymer ini biasa dikreasikan untuk membuat hiasan-hiasan lucu seperti ini nih. Sebelumnya kita rancang dulu tiap tokoh yang akan dibuat. Detail gambar atau foto jadi dasar pembuatannya supaya mirip. Kemudian baru membuat rangkanya. Rangka terbuat dari kawat tembaga. Sebenarnya pakai kawat lain tidak masalah kok sahabat, yang penting bisa menopang clay nantinya. Kita sesuaikan juga besar tokohnya.
Figur yang dibuat berukuran 3,75 inci. Jika rangkainya sudah selesai, tinggal tempel dengan clay. Clay akan membentuk bagian kepala, badan, serta tangan dan kaki. Sang pembuatnya langsung kita terbangkan dari Kanada loh, namanya Pak Herbie. Pak Herbie merupakan pemahat kawakan yang telah bekerja di beragam proyek film Hollywood. Wih, keren ya sahabat. Jangan lupa kasih bagian-bagian kecil seperti mata, hidung, dan lainnya ya. Gunakan bantuan pinset-pinset ini agar bisa membentuk bagian terkecil dengan lebih teliti. Sip deh, clay sudah terbentuk. Kebetulan ada pencetak yang sudah membentuk wajah dan tubuh miniatur. Tinggal diteruskan. Kita tinggal membuat campuran pembuat miniatur dengan menggunakan bahan resin. Resin ini biasa kita gunakan untuk membuat fiberglass. Resin juga biasa dipakai sebagai bahan pembuatan kerajinan patung, bahkan tokoh figur satu ini. Campur resin dengan cairan katalis, dan dengan campuran ini bahan resin akan mudah mengeras. Campurannya harus pas, kalau terlalu sedikit bisa lebih lama keringnya. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus karena resin jadi lengket dan mudah hancur. Kalau sudah, tinggal masukkan cairan resinnya ke dalam cetakan. Cetakannya sengaja sudah terbelah supaya gampang mengambil hasilnya. Kalau takarannya pas, dalam waktu 3-5 menit miniatur sudah kering dan bisa dilepas dari cetakan. Oke, kita lanjut mewarnai tokoh khas Indonesia ini. Cat yang digunakan adalah cat akrilik. Cat ini cepat kering dan anti air dan sudah biasa digunakan untuk media lukisan. Tidak hanya kostumnya saja yang dicat, warna kulitnya juga kita sesuaikan dengan warna kulit manusia. Nah, sudah jadi dan siap dikemas nih. Desain kemasannya menarik loh. Stiker sebagai lapisan karton kemasan menggambarkan tokoh aslinya. Sahabat, satu unit miniatur tokoh ini dijual seharga 100 hingga 200 ribu rupiah. Untuk satu jenis karakter mereka hanya membuat 300 buah saja. Makanya nggak heran kan produk-produk Good Guys Never Win semuanya terbatas, alias limited edition. Action figure tokoh Indonesia ini sudah go internasional loh. Sering juga nih dipamerkan di beragam acara Comic Con di Singapura dan Jepang. Wih, mantap! Ini yang namanya hobi unik dan menguntungkan. Sahabat, kerajinan selanjutnya berasal dari Pulau Dewata. Ya, keramik seni. Bentuknya unik dan artistik tetap sama seperti keramik pada umumnya berfungsi sebagai benda dekoratif. Biasanya penggunaan keramik ini merupakan bagian dari hobi. Nah, khususnya di Bali banyak banget loh rumah produksi yang membuatnya. Salah satunya adalah Pesampuan Keramik Seni Bali yang berada di daerah Sanur. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang tengah mengalami proses pembakaran. Berbeda dari pembuatan keramik pada umumnya yang telah menggunakan mesin otomatis, keramik seni ini 100% handmade alias buatan tangan loh sahabat. Mulai dari pembuatan ubin hingga proses pelukisan, sehingga tidak ada yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Dan ini dia yang menjadi ciri khasnya. Keren! Pertama, lapisi ubin dengan warna dasar supaya saat proses pelukisan catnya dapat mudah melekat. Dulu, fungsi keramik memang hanya sebagai penutup lantai, namun sekarang banyak yang menggunakannya sebagai hiasan di dinding. Selain agar tampilannya terlihat lebih bersih, juga tampak lebih segar dan hidup dengan aneka motifnya. Selanjutnya, lukis keramiknya. Desainnya sendiri merupakan perpaduan antara unsur kontemporer dengan sejarah yang terinspirasi dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Awalnya gunakan cetakan kertas untuk sketsanya, selanjutnya lukis deh. Hanya butuh ketelitian dan perasaan dalam pembuatannya, sehingga lukisan yang dihasilkan akan tampak lebih berseni. Lanjut, panggang keramiknya. Untuk proses ini dibutuhkan teknik penyusunan pada media yang tepat, supaya keramik tidak mengalami kerusakan seperti retak atau pecah. Agar lukisan benar-benar melekat pada ubin, proses pengovenan ini membutuhkan waktu selama 8 jam dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Hilangkan suhu panas pada keramik yang sudah matang sebelum mengeluarkannya dari oven, karena perubahan suhu ruang bisa membuat keramik retak bila dalam keadaan panas. Bukan hanya sekedar hobi, karena bentuknya yang unik dan artistik, banyak proyek pembangunan hotel dan instalasi komersial yang menggunakannya loh. Pangsa pasar terbesarnya tidak hanya Bali, bahkan sudah sampai ke penjuru dunia seperti Australia, Amerika, dan Jepang. Keren ya sahabat?
Sahabat Ragam, jangan kemana-mana, sesaat lagi Ragam Indonesia akan kembali memberikan informasi menarik untuk Anda.